Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar terkait dualitas pada program linier. Mari simak ilustrasi berikut. Di sini, sebagai contoh masalah, ditampilkan sebuah tabel jenis makanan dan juga bahannya. Di sini ada daging, telur, kemudian ada harga per unitnya. Untuk makanan jenis A, membutuhkan daging sebanyak 2 satuan, untuk telurnya 3 satuan, dengan harga per unitnya 3 satuan. Untuk jenis makanan B, membutuhkan 4 satuan daging dan juga 2 satuan telur, dengan harga per unitnya 2,5 satuan. Nah, untuk kebutuhan minimumnya, daging untuk baik keseluruhan dari jenis makanan A dan B itu adalah 40 satuan. Untuk telur, kebutuhan minimumnya yakni 50 satuan. Nah, dari masalah ini merupakan masalah minimisasi, yakni meminimumkan daging dan telur yang harus dipenuhi dengan mengkonsumsi makanan A dan B. Dengan demikian kita bisa bentuk sebuah masalah yang awal atau sebut saja di sini sebagai masalah primal, atau selanjutnya ya disebut sebagai masalah primal dalam hal dualitas, menentukan biaya pembelian jenis makanan A dan B yang paling rendah. Menentukan biaya pembelian jenis makanan A dan B yang paling rendah agar kebutuhan minimum daging dan telur terpenuhi. Nah, sehingga kita untuk menampilkannya ke dalam sebuah masalah program linier, kita misalkan X1 merupakan jumlah dari makanan A, kemudian X2 merupakan jumlah makanan B, begitu. Sehingga masalahnya menjadi minimumkan Z sama dengan 3X1 ditambah 2,5X2. Dengan kendala 2X1 ditambah 4X2 lebih besar sama dengan 40. Kendala kedua 3X1 ditambah 2X2 lebih besar sama dengan 50 dengan X1 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini untuk selanjutnya ini merupakan kita sebut sebagai masalah primal gitu, karena masalah utama dari masalah yang disajikan. Nah, di sisi lain gitu ya, di sisi lain kita pandang masalah yang berbeda. Jika masalah A dan B dibuat oleh sebuah restoran di mana bahan baku daging dan telur per unit yang maksimum sedemikian sehingga menghasilkan harga makanan A dan B tidak melebihi harga pasar yang berlaku, maka di sini dapat dibentuk sebuah masalah lain, sebut saja sebagai, atau selanjutnya kita sebut sebagai masalah dual, begitu. Menentukan penggunaan bahan baku daging dan telur per unit yang paling banyak sedemikian sehingga menghasilkan harga makanan A dan B tidak melebihi harga pasar yang berlaku. Dengan demikian kita perlu membuat variabel baru. Kita misalkan Y1 sebagai harga per unit daging, kemudian Y2 sebagai harga per unit telur, sehingga masalahnya menjadi maksimumkan W sama dengan 40Y1 ditambah 50Y2 gitu. Dengan kendalanya kita tinggal transpose aja ya, kalau kita perhatikan tadi kendala pada masalah primal. Nah, gini. Jadi transpose tadi 2 adalah 3. Ini kita transpose kolom jadi baris gitu ya. Jadi 2Y1 ditambah 3Y2 kurang dari sama dengan 3. 3 tadi adalah harga per unit untuk makanan A. Kemudian untuk kendala kedua sama ini, dia kolom 42 jadi baris ya, 4Y1 ditambah 2Y2 kurang dari sama dengan 2,5. 2,5 adalah harga per unit untuk makanan B gitu. Dengan Y1 dan Y2 lebih besar sama dengan 0. Ini kita sebut selanjutnya sebagai masalah dual. Inilah yang menjadi ilustrasi dari konsep dualitas. Yang pertama adalah masalah primal dan yang kedua adalah masalah dual. Jadi ada satu masalah yang dapat dijadikan menjadi 2 masalah program linier. Bisa diperhatikan di sini, kalau masalah primalnya minimumkan, maka masalah dualnya adalah maksimumkan.
untuk fungsi kendalanya baris jadi kolom gitu. Oke. Atau kita bisa buat simpulan seperti ini untuk pemodelan masalahnya ya. Bentuk dual masalah LP. Misalkan sebuah variabel dual non negatif untuk setiap kendala primal. Kemudian yang kedua, vektor baris koefisien variabel keputusan pada fungsi tujuan primal diubah menjadi vektor kolom sisi kanan bentuk dual. Yang ketiga, vektor kolom sisi kanan primal diubah menjadi vektor baris koefisien variabel keputusan pada fungsi tujuan dual. Kemudian transpose, yang keempat ya, transpose matri koefisien kendala primal menjadi matri koefisien kendala dual. Balik arah pertidaksamaan kendala yang ketika kalau primal tadi pada contoh tadi, ilustrasi tadi lebih besar sama dengan, kemudian pada dualnya menjadi kurang dari sama dengan. Sebaliknya apabila primalnya adalah kurang dari sama dengan, maka dualnya adalah lebih besar sama dengan. Kemudian yang terakhir, balik arah optimisasi fungsi tujuan. Apabila primalnya minimumkan, maka dualnya menjadi maksimumkan. Dan sebaliknya apabila primalnya maksimumkan, maka dualnya menjadi minimumkan. Itu adalah masalah primal dan dual. Oke, kita sekarang lihat penyelesaian masalah primal dan dual. Kita coba dulu menyelesaikan untuk masalah primalnya. Oke, tadi minimumkan Z sama dengan 3x1 ditambah 2,5x2 dengan fungsi kendala 2x1 ditambah 4x2 lebih besar sama dengan 40, dan untuk kendala kedua 3x1 ditambah 2x2 lebih besar sama dengan 50, dengan x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Kemudian dari masalah ini kita akan menyelesaikannya menggunakan metode Big M. Nah, untuk menyelesaikan menggunakan metode Big M, karena di sini kan tandanya lebih besar sama dengan ya, untuk tanda-tanda yang memuat tanda lebih besar sama dengan, sehingga kita jadikan sama dengan, maka pada kendala harus ditambah dengan variabel excess dan dikurangi dengan variabel excess dan kemudian ditambah dengan variabel artifisial. Oke, di sini sudah saya tambahkan 2x1 ditambah 4x2 dikurangi E1 ditambah A1. Artinya ini variabel excess pada kendala pertama dan juga A1 ini adalah variabel artifisial pada kendala pertama. Sama dengan 40. Untuk kendala kedua 3x1 ditambah 2x2 dikurangi E2 ditambah A2 sama dengan 50. Di sini variabel excess pada kendala kedua dan juga variabel artifisial pada kendala kedua. Dengan X1, X2, E1, E2, A1, A2 lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian karena di kendala kita kurangkan variabel excess dan kita tambahkan variabel artifisial pada metode Big M, kemudian kita masukkan juga variabel-variabel tersebut pada fungsi tujuan, sehingga fungsi tujuannya menjadi minimumkan Z sama dengan 3x1 ditambah 2,5x2 dikurangi 0E1 dikurangi 0E2 ditambah MA1 ditambah MA2. Kita tidak perlu bahas lagi ini karena ini sudah kita bahas pada metode Big M. Oke, untuk masukkannya dalam tabel simplex, maka kita ubah dulu sehingga sisi kanan sama dengan menjadi bernilai 0 gitu. Sehingga di sini Z dikurangi 3x1 dikurangi 2,5x2 ditambah 0E1 ditambah 0E2 dikurangi MA1 dikurangi MA2 sama dengan 0. Nah, ini kita akan masukkan ke tabel simplex. Oke, untuk Z-nya di sini 1 ya. Kemudian untuk X1 koefisiennya negatif 3, X2 negatif 2,5, kemudian untuk E1 0, E2 0, A1 min M, A1 negatif M, A2 negatif M, dan nilai kanannya sama dengan 0. Oke, untuk kendala, Z-nya tentu saja 0, 0, kemudian X1-nya di sini 2, 3, kemudian X2-nya 4, 2, E1 negatif 1, 0, kemudian E2 0 dan negatif 1, kemudian untuk A 1, 0 dan A1 ya, A2 adalah 0, 1 dengan nilai kanan 40 dan 50. Selanjutnya
pada metode Big M, kita harus merubah nilai pada kolom A1 dan A2 menjadi 0. Supaya dia menjadi 0, maka kita beri notasi di sini pada baris Z ini sebagai baris B0, kemudian A1 B1 dan A2 B2. Untuk mengubah nilai negatif M menjadi 0, maka pada baris 0 ini akan kita tambahkan dengan baris 1 dikali M dan ditambah dengan baris 2 dikali M. Ini ya. Maka B0 baru sama dengan B0 ditambah B0 lama maksudnya ya. B0 baru sama dengan B0 lama ditambah B1 dikali M ditambah B2 dikali M. Oke, kita taruh di sini B0 baru. Sehingga di sini jadi 0. Dan untuk di sini tetap 1 kan 0 dikali M tetap 0, 0 dikali M 0. Sehingga 1 ditambah 0, 0 sama dengan 1. Sedangkan di X1 ini negatif 3 ditambah 2M ditambah 3M menjadi 5M dikurangi 3. Kemudian untuk X2, kita hilangkan dulu. Untuk X2 negatif 2,5 ditambah 4M ditambah 2M sehingga menjadi 6M dikurangi 2,5. Kemudian untuk E1 0 ditambah negatif 1 kali M adalah negatif M. Jadi 0 ditambah negatif M ditambah 0 sama dengan negatif M, sama juga untuk E2 menjadi negatif M. Untuk A1 jelas 0, A2 0, dan untuk nilai kanan di sini 0 ditambah 40 kali M ditambah 50 kali M. Hasilnya adalah 90M gitu. Nah, selanjutnya kita akan mencari kolom kunci. Kolom kunci tentunya di sini mencari nilai yang besar, positif besar gitu ya. Maka di sini adalah kolom X2 ini yang relatif lebih besar dari yang lainnya. 5M dengan M lebih besar M karena M itu adalah nilai positif yang besar begitu. Nah, ini kita beri tanda karena dia adalah kolom kunci. Kemudian untuk menentukan baris kunci, maka di sini 40 dibagi 4 sama dengan 10 dan 50 bagi 2 25. Nah, untuk menentukan baris kunci, maka kita ambil nilai positif paling kecil. Nah, di sinilah sebagai baris kunci. Dengan demikian kita peroleh angka kunci. Kita beri angka kunci dan kita buat baris kunci baru gitu. Nah, baris kunci baru sama dengan baris kunci lama dibagi dengan angka kunci. Oke, ini sudah nilainya 0, setengah, 1, negatif seperempat, 0, kemudian seperempat, 0, dan 40 dibagi 4, 10. Oke, untuk nilai pada selain baris kunci baru, tentunya teman-teman sudah hafal untuk metode simplex ya, adalah baris lama dikurangi dengan angka pada kolom kunci dikali dengan nilai pada baris kunci baru. Sehingga di sini diperoleh 1, di sini 2M dikurangi 1,75, yang kolom X2 ini pada Z 0, untuk kolom E1 ini adalah 2M dikurangi 2,5 per 4, kemudian E2 adalah negatif M, untuk A1 ini negatif 6M ditambah 2,5 per 4, dan untuk A2 0, dan nilai kanan diperoleh 30M ditambah 25. Begitu juga untuk baris A2, maka baris A2 lama dikurangi dengan 2 dikali 0 gitu ya, hasilnya 0, kemudian 3 dikurangi 2 dikali 0,5, 2 dikali setengah gitu, 1 kan, 3 kurangi 1 sama dengan 2, dan seterusnya di sini 0, kemudian pada kolom E1 setengah, kolom E2 negatif 1, kolom A1 negatif setengah, kolom A2 1, dan untuk nilai kanannya 50 dikurangi 2 kali 10. 2 kali 10 itu 20, 50 dikurangi 20, hasilnya 30. Oke, baik.
Ini masuk iterasi 1. Kemudian kita lihat dulu, karena ini adalah masalah minimum kan. Oke, kita lihat apakah masih ada yang bernilai positif. Oke, untuk di sini kita lihat pada fungsi, mohon maaf, kita lihat pada baris Z ya. Di sini ada 2M yang paling besar karena di sini 2M/4 ya. Ini negatif yang ini. Dan yang pasti yang lebih besar, yang paling besar pada baris ini adalah 2M. Kita tidak mempertimbangkan nilai kanan ya. Kita lihat yang ada variabelnya. Oke, untuk selanjutnya maka yang menjadi kolom kunci adalah X1. Yang menjadi kolom kunci adalah X1. Oke, di sini. Kemudian untuk baris kuncinya kita lihat 10 dibagi setengah sama dengan 20. 30 dibagi 2 sama dengan 15, maka yang lebih kecil adalah 15, sehingga A2, baris A2 ini adalah menjadi baris kunci dan kita peroleh angka kuncinya adalah 2. Oke. Baik, tadi saya ulangi lagi, tadi pada iterasi pertama, karena kolom kuncinya adalah berada pada X2, maka baris kunci baru diganti dengan X2. Selanjutnya untuk iterasi kedua ini kita akan mengganti A2, variabel basis A2 kita keluarkan dan kita masukkan dengan variabel basis baru yakni X1. Nah, ini kita ganti dengan X1. Oke. Selanjutnya pada baris kunci baru X1 ini nilainya sama dengan baris kunci lama 0 dibagi dengan angka kunci 2, hasilnya 0. Kemudian 2 dibagi 2, 1, dan seterusnya. 30 bagi 2, 15. Untuk nilai pada selain baris kunci baru, rumusnya masih sama. Nilai pada baris lama dikurangi dengan nilai pada kolom kunci dikali dengan nilai pada baris kunci baru. Gitu. Sehingga di sini nilainya 0, 0, 1. Kemudian di sini ada negatif 0,375, ada seperempat, ada 0,375, ada negatif seperempat, ada 2,5. Oke, kita boleh menggunakan pecahan biasa, juga boleh menggunakan pecahan desimal, silahkan. Kemudian pada baris Z nilainya adalah 1, 0, 0, 3/16, negatif 7/8, dan seterusnya. Nilai kanannya 205/4. Oke, setelah iterasi kedua kita cek, oh ternyata sudah tidak ada yang bernilai positif, maka tabel sudah optimal gitu. Nah, karena tabel sudah optimal, maka kita bisa menentukan solusi optimalnya Z sama dengan 205/4, dengan X1 sama dengan 15 dan X2 sama dengan 5/2 atau 2,5. Oke, kita simpan ini ya. Untuk ini adalah solusi untuk masalah primal. Sekarang kita coba melihat solusi pada masalah dual. Oke. Maksimumkan W sama dengan 40Y1 ditambah 50Y2 dengan fungsi kendalanya 2Y1 ditambah 3Y2 kurang dari sama dengan 3. Dan kendala kedua 4Y1 ditambah 2Y2 kurang dari sama dengan 2,5 dengan Y1 dan Y2 lebih besar sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan variabel slack, karena di sini masalahnya adalah masalah maksimumkan dan kendalanya saya ralat karena di sini kendalanya bernilai atau memuat tanda kurang dari sama dengan, sehingga kita hanya perlu menambahkan variabel slack pada kendala. Baik, pada kendala pertama kita tambahkan S1 dan pada kendala kedua kita tambahkan S2. Selanjutnya kita masukkan pada tabel Simplex
Fungsi tujuannya di sini kita gunakan variabel W. W di sini 1, koefisiennya negatif 40 dan negatif 50, yang lainnya 0 ya, variabel Z-nya 0 dan nilai kanannya juga 0. Kemudian untuk kendala pertama, tentu W-nya 0, kemudian koefisien W-nya 0, Y1-nya 2, Y2-nya 3, jadi 2, 3, kemudian S1-nya 1, S2-nya koefisiennya 0, nilai kanannya adalah 3. Oke, ini kita bersihkan dulu supaya teman-teman tidak bingung. Oke, pada tabel Simplek ini kemudian kita akan menentukan kolom kunci. Karena ini adalah masalah maksimum kan, maka kita untuk menentukan kolom kunci mencari nilai negatif paling kecil. Di sini adalah negatif 50. Kita beri tanda. Kemudian untuk menentukan baris kunci, kita bagi nilai kanan 3 dibagi 3, 1, kemudian 2,5 dibagi 2, nilainya adalah lebih dari 1, sehingga yang lebih kecil adalah 1 gitu. Sehingga kolom ini, sehingga baris S1 ini menjadi baris kunci, dan 3 ini menjadi angka kunci. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan variabel basis baru yakni Y2 menggantikan S1. Y2 masuk menggantikan S1. Dengan nilai pada baris kunci baru 0 dibagi 3, 0, 2 dibagi 3, 2 per 3, 3 dibagi 3, 1, 1 dibagi 3, 1/3, 0 dibagi 3, 0, dan 3 dibagi 3, 1, kemudian 1 dibagi 3, mohon maaf, ini bukan ya, ini nilai indeks di belakangan. Oke, kita lanjutkan dulu. Selanjutnya, ini kita cek lagi apakah masih ada yang belum, kita belum masukkan pengganti tadi. Selain baris kunci baru kan ini, maka S2 dan juga W kita nilainya kita masukkan sesuai rumus Simplek, yakni baris lama dikurangi perkalian antara angka pada kolom kunci dengan nilai pada baris kunci baru. Negatif 50 dikali 0, 0, sehingga 1 dikurangi 0 tetap 1. Kemudian yang lain nilainya 20/3, 0, 50/3, 0, dan 50. Untuk pada baris S2, 0, 8/3, 0, negatif 2/3, 1, dan 0,5. Selanjutnya kita akan menentukan Oke, 50. Ini negatif ya ini. Ini negatif, mohon maaf, ini negatif 23. Jadi negatif 40 dikurangi negatif 40 dikurangi 50, bentar ya. Ini sama dengan nilai pada baris lama dikurangi dengan nilai pada kolom kunci dikali dengan nilai pada baris baru. Sebentar. Ini 2/3. Salah dulu. Kita ganti dengan angka. Oke.
Ini sama dengan 2 dibagi 3. Oke. Sehingga kalau kita tarik di sini hasilnya negatif 20/3. Oke, negatif 20/3 yang ini tadi adalah 2/3. Oke, baik. Karena masih ada nilai negatif, maka nilai negatif ini satu-satunya dia adalah kita jadikan sebagai kolom kunci. Kemudian untuk garis kuncinya di sini ada 1 dibagi 2/3 adalah 3/2, kemudian setengah dibagi 8/3 adalah 8/6. 3/2 dengan 8/6 ini lebih kecil 8/6 sehingga S2 ini menjadi baris pada S2 ini menjadi baris kunci. Nah, 8/3 menjadi angka kunci. Dengan demikian S2 ini akan keluar dari variabel basis dan kita masukkan variabel basis baru yakni Y1. Nah, ini Y1. Nah, selanjutnya nilai pada baris kunci baru ini adalah 0 dibagi 8/3 0, 8/3 dibagi 8/3 1 dan seterusnya. Di sini 0, negatif 1/4, 3/8 dan 3/16. Untuk selanjutnya nilai pada baris lain sama nilai pada baris lama dikurangi angka pada kolom kunci dikalikan dengan nilai pada baris kunci baru. Sehingga di sini nilainya 1, 0, 0, 15, 5/2, 205/4 gitu. Begitu juga dengan Y2. Nah, sehingga di sini karena sudah tidak ada, karena ini maksimum kan, sudah tidak ada nilai yang negatif, maka solusi sudah optimal dengan diperoleh nilai W sama dengan 205/4 dan nilai Y1 sama dengan 3/16 dan Y2 sama dengan 7/8. Oke, sekarang kita mau melihat hasil dari solusi masalah primal dengan masalah dual. Oke, kita lihat ya, kita kecilkan dulu. Atau kalau tidak terlihat, biarkan besar seperti ini. Saya akan menarik saja bahwa W di sini 205/4, maka Z di sini juga sama 205/4. Kemudian di sini kita lihat nilai pada masalah dual di sini Y1-nya solusinya adalah 3/16. Nilai 3/16 ini ternyata ada pada, ini yang panahnya hijau, ada pada kolom variabel X 3/16, kemudian Y2 7/8, ini ada X 2 negatif 7/8. Jadi sama dengan nilai positifnya ya, negatifnya tidak kita abaikan gitu ya. Kemudian untuk solusi optimal pada masalah primal tadi kita perolehkan X1-nya sama dengan 15. Ternyata 15 ini pada solusi atau tabel simplex penyelesaian masalah dual ini sama dengan nilai pada S1. Dan kemudian untuk X2 5/2 ini sama dengan nilai pada S2 5/2. Nah, sehingga kita bisa saja menarik simpulan bahwa nilai Z bila diperhatikan tabel solusi optimal masalah primal dan dual, terlihat bahwa nilai Z pada primal dan dual sama, yaitu 205, yaitu 205/4. Oke, kemudian selanjutnya untuk nilai variabel basis X1 dan X2 pada primal sama dengan koefisien positif slack variabel, yaitu S1 dan maaf ya, ini S1 dan S2. Oke, pada dual yaitu X1
sama dengan S1, kemudian sama dengan 15, dan X2 sama dengan S2 sama dengan 5/2. Dan untuk nilai variabel basis Y1 dan Y2 pada dual sama dengan koefisien positif ekses variabel, yakni E1 dan E2 pada primal, yaitu Y1 sama dengan E1 sama dengan 3/16 dan Y2 sama dengan E2 sama dengan 7/8 gitu. Oke, ini sehingga ada teorema pada dualitas. Jadi main duality theorem. Jika masalah primal maupun masalah dual adalah visible, maka keduanya mempunyai solusi sedemikian sehingga nilai optimal fungsi tujuannya sama. Begitu. Oke, terima kasih. Sekian, selamat berlatih. Assalamualaikum.